Itu soal kesaksian hidup, bukan opini, bukan permainan kata-kata, bukan hasil pemikiran yang oleh Yesus dibahasakan dengan berprasangka. Jadi makanya apa yang disampaikan di bagian akhir ini sinkron dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil. Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Artinya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, frater, oma dan saudari-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan, ada dua hal yang dapat kita maknai dari bacaan suci yang telah kita dengar. Pertama, ketika di bagian akhir bacaan pertama, kitab Ulangan menulis begini, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu serta cicitmu. Apa yang mau dikatakan dengan pesan ini? Hidup berdasarkan kebenaran. Kebenaran itu selalu berarti kesesuaian antara apa yang ada dalam pikiran dan apa yang dalam kenyataan. Misalnya, sebelum saya ke Mataram, saya pernah mendengar cerita tentang Suster Dion adalah suster yang mengurusi rumah retret Aryo di Ampenan. Orangnya kecil dan pendek. Itu kan informasi. Begitu saya sampai di sini, saya melihat dengan mata bahwa memang Suster Dionnya pendek dan kecil. Berarti benar kata orang itu. Nah, dalam hidup beriman, kita itu diminta untuk hidup beriman secara benar. Artinya, sesuai dengan apa yang sudah tercatat di dalam kitab suci dan ajaran-ajaran gereja. Nah, tugas kita itu mengatakan secara benar apa yang tertulis dalam kitab suci untuk umat. Apa yang tertuang dalam aturan gereja untuk umat. Supaya umat tidak hidup berdasar pada katanya atau sangka. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Yesus juga dalam Injil ketika dia bicara begini, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Jadi kalau menyangka itu kan, kita berprasangka, berarti membayang-bayangkan dalam pikiran sesuatu yang memang belum kita lihat dengan mata. Nah, hidup beriman itu bukan tentang opini, bukan tentang bayangan, bukan tentang menyangka-nyangka, tapi tentang kebenaran. Misalnya, kalau saya orang Katolik, bukan tentang saya bisa buat tanda salib, saya mendengar semua ajaran gereja, bukan. Tapi tentang ketika kita makan, kita berdoa dengan membuat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Harus sesuatu yang dilihat oleh mata, bukan dalam bayangan. Saya orang Katolik, saya tahu bahwa ajaran utama gereja Katolik adalah cinta kasih. Itu dalam bayangan, tapi ketika dalam kenyataan tidak ada cinta kasih yang dilakukan. Atau
Orang Katolik itu terkenal dengan misa, tapi selama jadi Katolik tidak pernah ikut misa. Nah, itu contoh. Dan apa yang dikatakan oleh kitab Ulangan dan disampaikan oleh Musa di bagian akhir Injil, kita itu berhati-hati untuk tidak hidup beriman dan hidup apapun dengan berprasangka. Mungkin asas praduga tak bersalah begitu. Nah, masalahnya kita akan menemukan kenyataan bahwa kadang-kadang kita dan juga umat kita itu lebih percaya pada apa kata orang dan opini publik. Katanya Frater Edo itu misalnya belum lantik akolit, misalnya, katanya. Maka dia tidak bisa bagi komuni dan dampingi Romo di altar. Siapa yang bilang? Katanya begitu. Tapi mereka tidak lihat faktanya kalau Frater Edo sudah dilantik lektor dan akolit di seminarinya. Dan masih ada banyak contoh untuk menunjukkan bahwa kita hidup di zaman di mana berita hoax dan berita palsu itu sangat banyak. Berita hoax dan berita palsu itu kan berita yang dikarang-karang tidak sesuai dengan kebenaran. Celakanya dalam hidup beriman dan menggereja, orang juga gemar menyebarkan hoax, berita palsu. Dan ini menggiring kita untuk menjadi sebuah habitus gaya hidup. Sehingga kadang di medsos juga kita cepat sekali memforward berita yang sudah viral yang belum tentu benar. Kemarin itu waktu kita OGF, kan Monsignor Cornelius itu juga kan sebagai narasumber bicara tentang temanya. Kobarkanlah kasih karunia Allah yang ada padamu. Termasuk berbicara tentang bagaimana Gereja Katolik menempatkan diri di media sosial. Karena beliau kan Ketua Komsos KWI kan. Jadi dia bicara supaya hati-hati karena seringkali juga kita menemukan orang buat berita hoax tentang Gereja Katolik, tentang ajaran gereja, tentang kebijaksanaan gereja, yang walaupun dalam kenyataan belum tentu begitu. Dan seringkali kita menemukan bahwa paus omong lain, orang bikin hoax omong lain. Romo omong lain, umat bikin hoax omong lain. Kami di Mataram juga pernah itu beredar di umat bilang, Romo Eman bilang waktu rapat tarif untuk stipendium misa itu 2 juta. Beredar itu. Siapa yang bilang? Katanya begitu dia bilang waktu rapat. Tapi faktanya waktu rapat kita tidak ada omong tarif-tarif begitu kan. Itu contoh, baru satu. Nah, belum lagi banyak hal yang lain. Jadi dengan apa yang dikatakan oleh Musa, kita diajak untuk waspada dan berhati-hati supaya kita itu jangan cepat melupakan hal-hal yang dilihat oleh mata sendiri. Karena itulah kesaksian yang benar. Kesaksian yang benar itu yang kita lihat dengan mata kepala dan itulah yang perlu kita katakan dan wartakan. Nah, hidup beriman itu tentang bagaimana kita mewartakan apa yang kita lihat dengan mata kepala. Kemarin waktu pertemuan para pengurus lingkungan, KBG dan tim kerja DPP, saya sampaikan kepada mereka ketika beberapa waktu lalu di Kuskupan kita kan agak ramai dan viral juga, mereka mengundang Romo siapa nih? Romo Patris Apologet kan. Jadi untuk berbicara dan untuk memaknai tema gereja militan. Dipanggillah Pater Patris bicara tentang apologet, bagaimana membela ketika kita diserang. Saya lalu berkomentar gini, mestinya militan itu bukan soal permainan argumentasi, bukan soal pembelaan apa yang kita katakan, tapi bagaimana dalam kenyataan hidup kita menunjukkan bahwa ketika kita diterpa, ketika kita diserang, ketika kita diobok-obok, kita tetap eksis dan tahan menjadi orang Katolik. Maka untuk saya, yang lebih pas menjadi para saksi dan martir untuk menunjukkan iman yang militan itu orang Katolik di Lombok yang sudah teruji hidup di tengah mayoritas, tapi mereka tetap eksis dan kuat menjadi orang Katolik. Orang yang mungkin pacaran dengan orang dari teman gereja teman agama lain, tapi dia tetap taat dan setia untuk pegang agamanya. Itulah yang disebut militan. Bukan soal kemampuan beradu argumen. Itu. Karena yang paling penting dari hidup beriman itu soal kesaksian hidup. Bukan opini,
bukan permainan kata-kata, bukan hasil pemikiran yang oleh Yesus dibahasakan dengan berprasangka. Jadi makanya apa yang disampaikan di bagian akhir ini sinkron dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil. Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Artinya kita tidak hidup untuk menyangka-nyangka. Kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita alami. Itulah disebut martir. Martir itu memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat, apa yang dialami. Dan itu yang paling penting dari hidup beriman. Jadi marilah kita terus membangun iman kita, bukan berdasarkan opini publik, bukan berdasarkan apa kata orang, tapi pengalaman hidup kita berjumpa dengan Allah. Mungkin juga pengalaman seperti ini bisa jadi contoh dan inspirasi. Kebetulan dalam Injil kan bicara tentang jangan kamu menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Kalau bicara menggenapi berarti ada yang ganjil kan? Ada yang ganjil untuk digenapin. Dan Yesus datang itu karena dia lihat masih ada yang ganjil dan mengganjal dari hukum Taurat, maka dia menggenapin. Ada banyak contoh dari hukum Taurat yang digenapi oleh Yesus karena dilihat ganjil dan ganjal. Kira-kira apa, Suster? Contohnya? Contohnya begini. Mereka bilang hari Sabat tidak boleh kerja. Tapi hari Sabat mereka tetap pergi selamatkan domba yang jatuh di sumur. Kan itu kerja juga. Giliran Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, mereka bilang itu salah. Itu yang ganjil. Ganjil itu. Jadi itu contoh yang lain. Suster dicuri uangnya 3 juta ya. Ganjil itu. Kita tidak berharap ada pencuri untuk menggenapi dari 3 juta menjadi 4 juta. Supaya genap tuh. Tidak. Tapi yang mau dikatakan begini. Dalam kondisi seperti itu, Tuhan tetap mau menyelamatkan kita. Karena apa? Masih ada aset lain yang selamat pada waktu itu kan. Dan itulah bagaimana kita hidup berdasarkan gerakan roh dan hidup berdasarkan sabda Tuhan. Saya membayangkan kalau yang lain juga semua diambil, berarti suster stres tingkat tinggi ya. Bukannya suster, saya juga stres sebagai dekan karena banyak yang hilang. Tapi cuman 3 juta. Artinya apa? Karena suster sedang pergi misa hari Minggu. Misa hari Minggu yang memang itu untuk kerajaan Allah. Jadi masih ada percikan rahmat dari sana untuk menyelamatkan sehingga tidak terjadi kecurian yang lebih besar dan lebih banyak. Dan itu cocok dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil atau bait pengantar Injil. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Artinya, kalau suster hanya memikirkan uang 3 juta lalu stres, itu bisa berbahaya. Tapi karena berpikir bahwa sabda Tuhan adalah roh dan kehidupan, sudahlah anggap saja itu buang sial. Yang penting kita selamat, kita sehat, kita masih bisa enjoy. Maka waktu suster chat saya, Romo bagaimana buat di laporan ini kehilangan 3 juta. Saya bilang tulis saja suster dicuri orang, selesai kan. Karena memang itu faktanya, bukan katanya. Jadi kita lihat dengan mata kepala, memang uangnya dicuri 3 juta. Itu tulis saja, kecuali kalau para koruptor ya buat laporan palsu. Yang dipakai 10 juta, yang dilaporkan 20 juta. Itu kan mengingkari kebenaran. Jadi pada intinya mari kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat dengan mata, bukan apa yang kita bayangkan dengan pikiran. Tuhan suka dengan orang yang mencintai kebenaran dan kita dipanggil untuk mengabdi kepada kebenaran. Karena seringkali saya mengatakan, Yesus memperkenalkan diri sebagai aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bukan aku adalah jalan, kebaikan, dan hidup. Santo Paulus juga menulis, kebenaranlah yang memerdekakan kamu. Jadi tidak cukup menjadi orang baik, kita harus menjadi orang benar. Karena yang benar pasti selalu baik, yang baik belum tentu benar. Semoga Tuhan memberkati kita. Kita lanjutkan dengan persembahan.